Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat dong. Gak ngantuk. Baik anak-anak. Pada semester 2 ini kita akan membahas materi tentang etika Islam dalam kemajuan sains dan teknologi. Di etika Islam dalam kemajuan sains dan teknologi, menyeimbangkan kemajuan zaman dengan landasan iman dan takwa. Integrasi iman dan ilmu. Islam adalah agama yang tidak memisahkan secara diametral antara dimensi spiritual dan intelektual. Spiritual berarti keimanan, intelektual berarti pengetahuan, iman dan ilmu. Sebaliknya, Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai bagian integral dari ajarannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya sebagai alat untuk kemudahan hidup, melainkan juga sebagai sarana untuk menjalankan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Apa itu khalifah? Pemimpin. Jadi manusia itu pemimpin. Laki-laki juga pemimpin, perempuan juga pemimpin untuk perempuan, pemimpin untuk anak-anaknya, laki-laki pemimpin untuk keluarganya. Keluarga terdiri dari istri dan anak, perempuan, anak. Jadi manusia adalah khalifah di bumi, pemimpin semua manusia yang pemimpin. Contohnya siapa? Ya Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai rem. Berarti apa? Rem itu berarti untuk berhenti atau hati-hati ketika di depan kita, ketika kita sedang naik kendaraan, atau ada anak kecil nyebrang, atau ada lampu di jalan, jadi kita harus mengerem kendaraan kita supaya kendaraan kita itu berjalan lebih lambat. Etika juga sama. Kenapa etika dan ilmu itu harus barengan? Kalau etika aja dan kurang ilmu juga, jadi ini harus barengan, harus berintegrasi ya antara ilmu dan etika. Jadi etika itu sebagai rem atau kompas supaya kita itu tahu batasan kita. Kalau kalian merasa ilmunya tinggi dan tidak punya etika, ya nggak ada namanya guru, nggak ada namanya orang tua. Kalian anggap semuanya itu bodoh. Yang paling benar adalah kalian. Tetapi kalau kalian memakai etika, kalian punya rem, punya kompas, bisa introspeksi diri. Saya pintar karena bimbingan guru saya. Saya pintar karena bimbingan kiai saya. Saya pintar karena bimbingan ustaz-ustazah saya. Jadi etika itu adalah rem atau kompas untuk mengintrospeksi diri kita biar tidak berlebihan, dan kita juga mengetahui aturan-aturan yang ada di dunia ini, aturan agama maupun negara. Selanjutnya landasan Al-Quran yang membahas tentang jelajah atas ilmu. Ini ada di surat Ar-Rahman ayat 30. Bacaannya, ya ma'asyiral jinni wal insi istata'tum antamfudu min aqwaris samawati wal ardi famfudu la tamfuduna bila syukur. Jadi artinya, ya ma'asyiral jinni, wahai golongan jin, wal insi dan manusia. Terus ini stop tuh jika kamu sanggup menembus angka fudu, menembus atau melintasi angka fudu min aqwaris samawati, penjuru langit dan bumi.
Hei kalian, entah itu dari golongan jin ataupun manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit, langit itu ada tujuh, penjuru langit dan bumi. Nah, kita hidup di dunia, sebenarnya kita mengetahui tentang keilmuan yang ada di bumi, langit. Karena kita belum meninggal kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah bulan depan ini adalah bulan apa? Rajab Isra Mi'raj. Itu peristiwa Nabi Muhammad bertemu dengan Allah SWT. Itu makanya ini ada ayat seperti ini yang maksudnya di sini wal misi. Jadi Nabi Muhammad juga manusia. Contohnya adalah Nabi Muhammad bisa melintasi, bisa menembus langit, bumi, dari bumi ke langit, dari langit ke bumi. Ya enggak. Peristiwa Isra Mi'raj ya, atau bulan Rajab kalau orang Jawa itu kan Nabi Muhammad hijrah dari mana? Sidratul Muntaha ke mana? Dari Baitul Maqdis ke mana itu? Ayatnya apa itu? Ayo. Itu ya. Jadi itulah contohnya supaya kita bisa menembus langit. Jika tidak menembus bumi. Ayatnya adalah surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, maka jalankanlah, maka pelajarilah ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ini ilmu belajar, ilmu pengetahuan. Ayat ini adalah seruan ilahi yang menginspirasi manusia untuk terus berkembang, untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu Wa Taala secara ekspresif menantang jin dan manusia untuk menembus batas-batas langit dan bumi. Namun dengan satu syarat, melalui sultan, bukan sultan yang ada di kelas kita. Tapi sultan itu dimaknakan kalau ditafsirkan kekuatan ilmu pengetahuan. Potensi tanpa batas manusia diberi kemampuan luar biasa untuk menjelajahi alam semesta dari partikel kecil hingga galaksi yang terjauh. Sultan ataupun ilmu, kekuatan sejati untuk eksplorasi ini adalah ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, upaya kita akan sia-sia. Jadi bagaikan menulis di atas air atau di atas kayak pepatah bilang seperti menulis di atas air. Jadi kapan itu menulis di air, menulis di kertas, kalau kita itu masih bisa. Itu kalau kita didasari ilmu. Anugerah ilahi, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk keselamatan kita, kemaslahatan kita, keselamatan dunia maupun akhirat. Jadi kita diwajibkan untuk ilmu. Ini dasar Al-Qur'annya bahwa ilmu itu tiada batas. Landasan hadisnya ini dari hadis riwayat Muslim ya, yang berbunyi man salaka tariqan yaltamis fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang meneliti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan hatinya untuk menuju surga. Ini hadisnya. Tadi Al-Qur'annya, sekarang hadis. Kita sudah punya dua sumber, satu Al-Quran, satu hadis. Jadi kita akan memudahkan jalan menuju surga. Makanya orang yang meninggal ketika menuntut ilmu atau sedang melakukan ilmu, mereka meninggalnya di atas
Sahih itu dunia sahih. Jadi ya otomatis itu masuk surga. Kira-kira ada yang mau meninggal ini? Ya walau ya. Jadi apa namanya, meninggal ataupun belum atau belum saatnya kita tidak tahu. Itu adalah rahasia Allah. Ada kakak-kakak kelas kita yang juga di dalam pesantren, insya Allah sudah, bukan insya Allah, itu sudah pasti sahih meninggal dalam sedang berpikir. Lanjut, prinsip pertama, tauhid atau integrasi iman dan syai'. Prinsip tauhid adalah fondasi utama etika dalam iptek. Jadi prinsipnya tauhid, spiritual tauhid itu fondasi utama bagi etika, bagi akhlak kita. Tauhid itu berarti apa? Tauhid tentang apa? Tauhid. Ada yang paham? Tentang keesaan, tentang akhirnya Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sifat moral dan sebagainya. Mana lanjut? Syai' dalam pandangan Islam bukanlah upaya untuk menandingi atau dengan ketiadaan Tuhan, melainkan untuk mengenalnya lebih dalam melalui ciptaannya, alam semesta, serta segala hukum yang menyambutnya. Adalah ayat-ayat atau kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunggu untuk ditelaah dan dipahami. Prinsipnya adalah mengenal Sang Pencipta. Sopo sih si nyipta aku? Apa orang dulu? Itu sekarang. Oke, tapi kalau dulu sudah lagi apa kita diciptakan atau manusia diciptakan, ya contohnya Nabi Adam sudah pernah membaca dan mendengar cerita dari Nabi Adam, siapa yang membuat dan siapa yang benar-benar ke bumi itu adalah Allah Sang Pencipta. Dari situ, ya mungkin kalau kita dulu ya saya bersih dari siapa? Bapak dan ibu saya. Kalau nggak ada bapak dan ibu saya, tentu saya tadi. Tapi siapa yang menciptakan bapak dan ibu saya? Banyak lagi sampai kan Nabi Adam. Siapa yang Nabi Adam? Siapa itu Siti? Siapa yang menciptakan Nabi Adam dan siapa yang menciptakan Siti? Dan singkat cerita, Nabi Adam menciptakan dari tanah. Kalau di tafsir Jawa juga mudah. Itu supaya kita mengenal Sang Pencipta. Setiap penemuan ilmiah harus memperkuat keyakinan akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, ya, bahwa saya bisa paham pelajaran ini, saya bisa paham kitab ini, saya mengerti ilmu ini, itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah ilmu yang diberikan Allah kepada kita, ya, melalui bimbingan guru-guru kita. Seperti itu, ya. Jadi untuk mengurutkan ilmu itu datangnya dari mana? Dari Allah ke kita. Tetapi proses ilmu ini ya, itu ada wasilahnya, ada lantarannya. Lantarannya adalah guru kita. Itulah di semester kemarin saya pernah menjelaskan tentang menghormati guru dan orang tua. Kalau kita tidak menghormati guru dan orang tua, maka akan mendapatkan 3 ancaman itu. Yang paling besar adalah tidak akan masuk surga atau tidak akan mendapat tiket masuk surga. Itu kalau kita tidak menghormati guru dan orang tua. Seperti itu.
sombong. Jadi menghindari kesombongan. Saya sebagai penegak, kita punya ilmu yang tinggi, harus tidak boleh sombong atau Anda pasrah. Jadi tetap kita tawadhu kepada guru, tawadhu kepada orang tua, orang yang lebih sepuh. Jadi tidak menunjukkan keilmuan kita, kecuali di dalam pendidikan. Dan pendidikan di situ pasti terdiri antara siswa dengan guru. Siapa yang jadi guru dan siapa yang jadi siswa, tidak apa, karena sifatnya adalah untuk menerangkan, membimbing, memberikan pelajaran atau ilmu yang sudah didapatnya dikembangkan lagi kepada anak didiknya atau siswa. Lanjut, prinsip yang kedua adalah maslahah kemanusiaan di atas segalanya. Konsep maslahah mursalah atau kebaikan universal adalah inti dari etika Islam dalam pengembangan teknologi. Setiap inovasi harus bertujuan untuk membawa manfaat dan mencegah kemudahan bagi seluruh umat manusia dan lingkungan. Dalil Nabi Muhammad SAW tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu adalah dalil dari Nabi Muhammad yang dari hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi kita tidak boleh membahayakan kita ataupun teman kita. Boleh pengen aku selamat atau bukan selamat. Ya harus benar-benar. Yaitu Muslim. Di Muslim itu di semester yang kemarin sudah saya terangkan, Muslim itu seperti satu tubuh. Ya. Satu tubuh tahu. Kalau kita sakit gigi, berarti yang sakit semuanya. Sama dengan sekarang Muslim kita. Apalagi kemarin kita diingatkan dengan peristiwa yang ada di Sumatera kemarin itu di Aceh, Tanya, di Bandar, banyak yang meninggal. Terus nilainya adalah mana peduli umat Islam di dunia ini, mana peduli umat Islam di Indonesia ini atau di dunia ini. Ya, alhamdulillah ada beberapa kelompok-kelompok yang organisasi Islam meminta sumbangan untuk membantu saudara Muslim kita yang ada di Aceh, di Tamiang, karena terdampak banjir bandang dan hampir 1 juta. Jadi terlihat di situ umat Islam sebenarnya memberikan bantuan untuk saudara kita yang ada di Aceh. Jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri di maupun orang. Lanjut, teknologi membawa kebaikan. Tech harus mempermudah kehidupan, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan manusia. Kemudian kalau kita punya ilmu pengetahuan, apa saja, kita masih di pendidikan di sekolah ini banyak pelajarannya juga. Tapi kalau kita punya ilmu tentang seumpama ini jurusan SMK-nya TKJ tentang komputer, kita bisa merakit komputer yang tadinya hanya komponen-komponen, kita rakit terus menjadi hal seperti ini, menjadi laptop. Ini termasuk iptek, ini pengetahuan yang tadinya kalian nggak tahu cara buat laptop, nggak tahu cara buat komputer ataupun PC. Setelah lulus dari SMK, tahu caranya merakit sampai dengan menginstal aplikasi yang ada di dalam laptop maupun komputer. Itu termasuk teknologi yang bisa kita tingkatkan kesejahteraan dan juga meringankan manusia. Kalau kita punya skill itu, kita buka servis ataupun toko komputer, kan juga meringankan manusia. Kemudian kita punya keuntungan di bidang penjualan jasa dan instalasi jasa setting. Terus yang kedua, melawan destruksi. Pengembangan teknologi tidak boleh mengarah pada pencipta senjata pemusnahan massal atau alat yang merusak moral dan tatanan sosial. Kayak bom nuklir, segala macam. Kita
Tetapi ya bagaimana kalau itu tidak dibuat? Makanya nuklir ya, itu apa yang sama negara tidak diperbolehkan seperti Mesir punya apa ini dikecam karena takut kalau kena itu semuanya dampaknya bisa kiamat dunia ini. Ini kan berarti merusak tatanan sosial. Tapi mereka membuat itu untuk keamanan negara mereka. Tapi dampak dari bom tersebut itu bisa menghanyutkan setengah atau separuh dunia ini. Coba kalau dua mereka buat bayu ya hancur. Tapi ini semua kuasa Allah SWT dari pengetahuan bahwa bom itu kalau dibuat atau dijatuhkan itu bisa menghancurkan separuh bumi, separuh itu. Nah itu karena tidak boleh ya sebenarnya di dalam Islam tidak boleh mungkin mereka kabur nanti dijajah negara lain jadi itu tak meskipun itu masih bom tersebut masih ini nyata atau tidak. Ya, lanjut yang ketiga adalah akses adil. Manfaat teknologi harus dapat diambil oleh semua lapisan masyarakat dan tidak hanya segelintir orang. Jadi semuanya harus bisa ojo di PDW ya. Saya kita itu ojo di PDW ini aku terdiri sama cukup kita. Ya enggak, kita harus ngasih kalau memberi bimbingan, memberi tahu teman-teman kita yang tidak paham. Ayo kalau tidak paham, ayo Baik, lanjut. Prinsip yang ketiga adalah khalifah. Khalifah apa tadi? Etika lingkungan dan keberlanjutan. Ini dari Al-Qur'annya ada di surat Al-A'raf ayat 50. Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tusidu dan janganlah kamu membuat kerusakan. Wala tusidu lan kerusakan. Dan mencoba berusaha dilakukan dalam bumi. Ba'da islahiha dalam sakwise Islam baik bagus sebelum memperbaikinya. Jadi kita maknai artinya adalah dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dulu mungkin pernah kiamat ya contohnya pada zaman Nabi Nuh, apa itu bencana dan banjir hanyut semua. Hanya yang hidup yang ikut pada kapalnya di Nuh sampai dengan kita sekarang. Pada zaman Nabi siapa itu dikasih itu kan dirusak sama Allah ya, seperti bencana yang di Aceh ini juga kuasa Allah sementara mereka dibanjirkan ya dirusak sama Allah. Setelah itu baru kita boleh memperbaiki, bukan kita yang merusak ya, bukan kita yang merusak. Contohnya mungkin gunung gugur banyak penekanan di apa yang tanpa izin di situ, ataupun mereka yang mungkin tidak diketahui sehingga gugur terus terjadi banjir. Itu menjadi bahaya untuk bagi kita dan juga tetangga kita ataupun saudara. Sebagai khalifah bumi, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip ini menegaskan bahwa inovasi tidak boleh merusak keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan Allah dengan sesama. Inovasi ramah lingkungan tadi juga ayat ini juga masuk dalam inovasi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Kita jangan buang sampah sembarangan, buang sampah bukan tempat di ramah lingkungan. Pemanfaatan berlimbah, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, tidak eksploratif dan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Karena sampean, sampean itu harus dipikir
memikirkan, jadi aku nggak mau ini, so anak pun ini, lalu pun ini, meskipun semuanya itu apa, Allah akan bisa hanya apa ya. Tapi kita manusia juga harus pertimbangkan. Kita juga dikasih pikiran hati untuk bisa pertimbangkan yang buku yang itu arahnya, meskipun nggak tahu soalnya mau di Jawa atau luar Jawa ataupun di negara nggak tahu. Terus tanggung jawab generasi. Setiap kebutuhan ilmiah dan teknologi harus mempertimbangkan warisan yang akan digunakan untuk anak cucu kita. Apa warisannya? Ini Bapak Ibu tadi akan gede, jenengannya gede gunung sana, termasuk warisan. Bisa dari bapak kita, dari bapak kita. Lanjut, etika di era digital. Prinsip tabayun, prinsip tabayun apa? Betul. Etika di era digital seperti ini ada ayat, ada di surat Al-Hujurat ayat 6, di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, pilih-pilih akeh. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika seorang yang fasik datang kepadamu, in ja'akum fasikun, jika seseorang yang fasik datang kepadamu binaba'in, membawa sesuatu cerita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Jadi yang ngomong-ngomongnya dari musik, percaya sih, jangan keburu percaya. Ini fatabayyan, maka telitilah kebenaran cerita itu. Musik kui bener buka. Dari musik dari mulutmu, kadang-kadang sampai dari Pak Ulu belum baca, bilang A nggak baca, B terus ke siapa ini jadi D, ke Mas Agus jadi Z, seperti itu. Gosip antar mulut ke mulut seperti itu. Jadi fatabayyan, apa itu? Maka telitilah kebenarannya, jangan susu tidak baca, jangan keburu disebar luas. Jadi kita sebagai manusia harus hati-hati, salah satu sedikit. Nah, yang musik terus kan nggak tahu kebenarannya, sesuatu-sesuatunya ternyata itu banyak musiknya, ngomong belakang, tidak ada. Jadi kita harus tabayyan, tabayun, meneliti kebenarannya. Di era informasi yang serba cepat ini, prinsip tabayun atau meneliti kebenaran menjadi sangat relevan. Teknologi informasi membawa banyak kemudahan, juga rentan disalahgunakan untuk menyebar hoax. Kalau mungkin musik sekarang adalah hoax. Jadi ini seringkali disalahgunakan. Namanya kita harus tabayun, mencari kebenaran. Karena di apal itu bahwa ini benar nggak di Jember, ini kemarin banjir. Jadi kita pun ini ada videonya. Nah sekarang video itu belum tentu bisa menjadi kebenaran. Karena apa? Ada AI, ada AI. Ya, kadang-kadang orang-orang yang pengen popularitas media sosialnya membuat seolah-olah ini banjir besar. Ternyata itu adalah buatan AI atau AI. Ya, jadi kita harus mencari kebenaran. Gimana caranya? Ya, teman kita yang ada di daerah
bener kan menjaga daerah ini banjir? Oh iya, tapi nggak heboh yang diceritakan sebelumnya. Oh ternyata seperti itu. Kadang-kadang orang cerita, banjir, omanya juga. Kadang itu yang mendengar kan, jadi satu loh. Jadi kita harus mencari. Baik, itu berarti verifikasi informasi, penyebaran kebenaran, dan juga jaga privasi atau menghormati. Jaga privasi atau menghormati. Jadi dalam tahap ini kita harus memverifikasi informasi itu yang sudah disampaikan. Terus penyebaran kebenaran, fokus menyebarnya, terus menjaga privasi. Kalau itu nggak dijaga privasinya kelas, nanti kalau itu salah informasi, bahannya menjadi fitnah. Kalau kita jaga, kita kecuali memang itu benar adanya seperti itu. Meskipun benar adanya, itu tidak boleh diceritakan. Kalau memang itu membahas tentang aib orang lain. Kalau pengetahuan kita yang pembelajaran edukasi. Tantangan masa kini, iptek dan tanggung jawab. Ya, tantangannya adalah kecerdasan buatan AI, bioteknologi dan energi bersih. Kecerdasan buatan AI harus dikembangkan sebagai alat bantu manusia, tetap dalam kendali moral dan tidak merendahkan martabat manusia. Penting untuk memastikan penggunaan AI bebas dari bias dan digunakan untuk staff. Di meskipun AI jangan sekarang pakai AI untuk kita pakai apa aja, tapi jangan sampai merendahkan martabat manusia. AI itu siapa sih yang buat? AI siapa yang buat? Manusia. Yang buat manusia siapa? Gusti Allah. Jadi kita harus bisa seperti itu. AI ini memang secara digital lebih cerdas. Tapi ayolah, wes Mas Agus, ayo ngerakit komputer, bisa nggak AI? Nggak bisa lah. Itu harus pakai tenaga manual, ya. Masang mainboard, masang RAM, dan lain sebagainya. Yang ada di komponen-komponen ini kan tenaga manual, tidak bisa dengan AI. Robot pun juga ada alasannya robot AI. Tetap tidak merendahkan manusia. Itu dia yang sekarang dia bisa biasa ngomong, kamu itu yang buat manusia, ya, teman saya. Kamu jangan macam dengan saya sama seperti itu. Bioteknologi, inovasi bioteknologi harus mengikuti ciptaan Allah, manipulasi genetik yang ekstrim dan kualitas manusia dilarang. Fokus pada penyembuhan penyakit dan peningkatan kualitas hidup dan etis. Ini lebih ke bidang kesehatan. Bioteknologi itu lebih ke bidang kesehatan. Energi bersih, kewajiban mengurangi sumber energi terbarukan dan bersih sebagai itu dalam energi hijau adalah investasi nyata dari prinsip alfa. Jadi kita harus meskipun ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, tetap kita tidak lupa penghijauan. Khususnya di lingkungan kita harus ada kompor, jangan sampai gundul, ya. Kalau gundul itu panas, mungkin aja ada kompor kita masih merasa panas. Ini untuk menghilangkan alam supaya tidak terjadi banjir dan sebagainya. Baik, kesimpulan kita etika untuk sejahtera global. Etika yang terbesar dari etika dan nilai-nilai spiritual dapat menjadi pemeran yang membawa kehancuran bagi umat manusia. Namun, iptek yang beralasan etika Islam akan menjadi kekuatan transformatif yang mewujudkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Ilmuwan Muslim diharapkan memiliki kualifikasi yang komprehensif. Apa itu? Satu, dikir. Apa itu dikir? Jadi kita mengingat siapa? Mengingat sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berpikir itu tadi
ilmu pengetahuan. Apa ya? Ya tadi kayak kikir apa sih fungsinya? Kikir berarti kita untuk mengingat kita, saya adalah makhluknya Allah, saya dibuat oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi ini, menjadi pemimpin di bumi ini, dan juga saya harus punya tanggung jawab melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan. Terus yang ketiga adalah amal. Setelah kalian berpikir dan terus beramal. Setelah kalian mengingat, berpikir, lalu mengamalkan, menjalankan, melaksanakan. Amal itu berarti mengamalkan, melaksanakan, menjalankan. Jadi apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita rencanakan, selanjutnya adalah dijalankan. Ya, berpikir. Kita beli benaran ini liburan ini tahun baru ini kata rokok itu berarti kan kita berpikir ya pada berpikir tahun baru ini mengajarkan yang kata kebohongan. Setelah itu diamalkan, setelah kita berpikir siap besok akan bagus kambing ya kita beli kambingnya, setelah itu disembelih, setelah itu pada tahun barunya dibakar saja itu yang itu contohnya seperti itu. Berpikir kita tahu pikir bisa dia di bagus wayang disembelih dibakar atau ditongseng dan sebagainya. Setelah itu setelah terprogram, terencana baru dilakukan. Yang makan berarti dikerja. Mau atau tidak? Mau ya. Baik, cukup sekian.